Perkenalkan, nama saya Dani Kendi. Saya Asnia Jebwa. Saya Della Putri Nabila. Saya Anissa Nugroho. Saya Rika Sofia Dian Perusahaan. Saya Sriman Doho. Jadi di sini kami akan mempraktikkan Leopard 1 hingga Leopard 4. Jadi selamat menyaksikan ya. Nama saya Anissa Nugroho. Saya di sini akan melakukan Leopard 1 hingga Leopard 4. Jadi Leopard 1 itu tindakan pertama yang saya lakukan adalah meletakkan tangan kiri di bagian bawah sisi ibu dan merabanya ke fundus uteri. Jadi tujuan dilakukannya pemeriksaan Leopard yang pertama ini untuk mengukur tinggi fundus uteri si ibu dengan menggunakan alat sentimeter. Baik, di sini saya mendapatkan tinggi fundus uteri pada si ibu itu 32 cm. Itu artinya usia kehamilan si ibu itu 32 minggu. Baik, di sini saya memasuki pemeriksaan Leopard yang kedua. Pemeriksaan Leopard yang kedua itu kita sebagai perawat memeriksa di mana letak janinnya. Jika dia berbentuk bulat itu kepalanya, jika dia bulat tetapi lunak, lembek itu bokongnya. Jadi kalau misalnya dia panjang itu dia punggung si janin. Terus setelah itu kita melakukan pemeriksaan detak jantung pada janin dengan Doppler selama 1 menit. Saya meletakkan Doppler di abdomen si ibu dan untuk mendengarkan selama 1 menit. Jika hasil selama 1 menit, saya mendapatkan hasilnya itu 130 kali per menit. Normal pada DJJ pada janin itu 120 hingga 140 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan Leopard ketiga, yaitu melakukan pemeriksaan Leopard ketiga untuk mengetahui letak janin dengan cara menekan bagian bawah abdomen si ibu dan sedikit menekan bagian fundus uteri, dan jika terdapat keras itu merupakan kepala janin. Dalam pemeriksaan Leopard 1, di mana tangan kanan dan tangan kiri saya letakkan di simpisis si ibu, lalu meraba ke fundus uteri si ibu di bawah 3 jari di bawah PX. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus ibu yang menggunakan pita ukur. Di sini saya akan meletakkan pita ukur di simpisis si ibu sampai ke fundus uteri si ibu. Baik, di sini saya mendapatkan 32 cm, yang artinya Bu, usia kehamilan ibu sekarang sudah sampai 32 minggu. Di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan Leopard kedua, di mana tangan kanan dan tangan kiri saya letakkan di abdomen sisi kanan si ibu, lalu merabanya sedikit. Di sini saya merasakan panjang keras seperti papan, yaitu punggung janin, dan saya merabanya lagi ke abdomen bawah si ibu. Di sini saya mendapatkan bulat keras, yaitu kepala janin. Baik, selanjutnya saya akan menghitung DJJ dengan menggunakan alat Doppler. Di sini Doppler saya letakkan di abdomen si ibu, lalu mendengarkannya selama 1 menit. Baik, di sini DJJ-nya 120 kali per menit, yang normalnya Bu, di mana 120 sampai 140 per menit. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan Leopard ketiga, di mana tangan kanan saya letakkan di simpisis si ibu, dan tangan kiri saya letakkan di fundus uteri si ibu, dan memberikan sedikit tekanan, lalu menggoyangkannya sedikit. Lalu tangan kanan saya merasakan bulat, keras, melenting, itu kepala janin. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan Leopard keempat, di mana tangan kanan dan tangan kiri saya letakkan di fundus uteri si ibu, lalu merabanya sampai ke simpisis si ibu, dan apabila kedua jari bertemu, berarti janin belum memasuki PAP. Apabila kedua ujung jari tidak bertemu, berarti janin sudah memasuki PAP. Baik, perkenalkan, nama saya Sriman Doho. Saya akan mempraktikkan pemeriksaan Leopard 1 dan 4.
yang dimana bertujuan pemeriksaan leopard 1 ini untuk mengetahui usia kehamilan. Baik, dimana saya letakkan tangan saya di sisi abdomen kanan dan kiri ibu, meraba ke atas dan menentukan fundus uteri di bawah 3 jari PS. Sesudah itu kita ambil meter mengukur janinnya, dimana dimulai bawah abdomen ibu sampai fundus uteri yang saya dapatkan 32 cm, yang dimana usia janin 32 minggu. Selanjutnya saya akan mempraktikkan pemeriksaan leopard 2 yang bertujuan untuk mengetahui apa yang terletak di bagian janin, yang dimana tangan saya akan meletakkan di sisi kanan dan sisi kiri abdomen ibu dan sedikit memberikan tekanan, dan jika teraba keras seperti papan, ya berarti kita bisa katakan itu punggung janin. Dan ketika kita merabanya bagian geser ke bawah, kita merabanya seperti bulat, keras, itu bisa kita katakan kepala janin. Dan selanjutnya habis kita tentukan punggung janin, kita melakukan pemeriksaan penghitungan DJJ, yang dimana menggunakan Doppler, yang dimana kita letakkan di yang sudah kita tentukan tadi di punggung janin. Kita hitung selama 1 menit. Baik, yang saya dapatkan di sini 130 kali per menit, yang dimana normal DJJ janin 120 sampai 140 kali per menit. Kalau mempraktikkan leopard 3, yang dimana bertujuan untuk mengetahui apa yang terletak di bagian bawah abdomen ibu dan sejauh mana kepala janin turun ke PAP. Dengan cara kita, tangan saya meletakkan di bagian bawah janin dan tangan kiri di atas fundus uteri dan memberikan sedikit tekanan, dan ketika kita meraba pula dan bisa goyang, itu berarti kepala janin. Setelah itu, selanjutnya saya akan mempraktikkan leopard 4, yang dimana kita membelakangi pasien, menghadap bagian bawah pasien, dan kita meletakkan tangan kita di bagian sisi kanan dan kiri abdomen ibu. Dan ketika tangan kita bertemu, berarti janin belum turun di PAP. Ketika tangan kita tidak bertemu, janin sudah turun di PAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putri Nabila. Di sini saya dari kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan leopard 1 sampai dengan 4. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita sebagai perawat mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kita lap tangan menggunakan tisu ataupun kain kering yang ada di sekitar wastafel. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan leopard 1 sampai 4. Nah, yang pertama itu adalah pemeriksaan leopard 1. Leopard 1 ini pemeriksaannya untuk mengetahui bagaimana janin yang ada di fundus, mengukur tinggi fundus uteri. Caranya dengan mengukur dengan sentimeter ini. Nah, jadi di sini tinggi fundus ibunya itu ada di 32 cm. Nah, selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan leopard kedua. Nah, tujuannya itu untuk menentukan
berada di samping kanan atau kiri perut si ibu. Nah, caranya itu meraba salah satu sisi samping perut ibu dengan menekan sisi lainnya. Nah, jadi tujuannya itu juga untuk mengetahui di mana letak punggung atau kepala si janin. Nah, jadi di sini punggung si janin itu teraba berada di kanan perut si ibu dan kepalanya itu sudah berada di bawah perut si ibu. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopard ketiga. Tujuannya itu untuk pemeriksaan menentukan presentasi janin dan apakah sudah masuk ke pintu atas panggul atau PAP. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan Doppler untuk mendengarkan denyut jantung si bayi. Karena tadi sudah kita temukan punggungnya berada di sisi kanan perut si ibu, maka kita akan meletakkan Doppler ini berada di dekat punggung si bayi atau berada di perut kanan si ibu selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit mendengarkan denyut jantung bayi, di sini terdapat denyut jantung bayi 130 kali per menit, yang dimana normalnya itu adalah 120 sampai 140 kali per menit. Nah, lalu kita memasuki pemeriksaan Leopard keempat, yang dimana itu untuk mengetahui seberapa bagian presentasi janin yang masuk ke PAP. Nah, berikut caranya. Perawat berdiri menghadap kaki si ibu, lalu letakkan ujung 3 jari pertama pada kedua garis setengah sekitar 2 inci dari atas ligamentum lingual. Lalu berikan tekanan menurun dan searah dengan jalan lahir, gerakan kulit abdomen ke bawah bersama dengan jari. Lalu biarkan jari yang satu, tangan digerakkan menurun sampai ke bawah ligamen intubumel saat jari meluncur ke bawah. Palpasi di atas tengkuk bayi. Luncurkan jari-jari tangan dengan lainnya sejauh mungkin. Nah, jadi di sini kalau jari-jarinya berjarak atau tidak menyentuh satu sama lain, berarti kepala janin sudah memasuki PAP atau pintu atas pinggul dan akan siap melahirkan. Sekian praktek pemeriksaan Leopard 1 sampai 4 dengan saya. Terima kasih. Dadah. Di sini saya akan melakukan tindakan Leopard 1. Di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya berada di simfisis ibu, pubis ibu, merabanya hingga ke fundus uteri ibu, 3 jari di bawah PX. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi fundus uteri ibu dengan menggunakan alat pita ukur hingga ke simfisis pubis ibu. Bisa ya, Bu? Oke, saya dapat hasilnya. Ini hasilnya 32 cm, yang dimana usia kehamilan ibu ini berada di 32 minggu. Saya akan melakukan tindakan Leopard kedua, yang tujuannya untuk mengetahui posisi letak janin dan mengetahui denyut jantung janin ibu. Oke, terus saya akan meraba menentukan panjang mengarah seperti papan, itu ditandai dengan punggung ya, Bu. Kemudian di sini saya akan meraba lagi, menemukan seperti bulatan keras yang ditandai dengan kepala janin. Oke, Bu, selanjutnya kita akan mendengarkan denyut jantung janin.
Di sini saya akan menggunakan alat Doppler untuk mengetahui denyut jantungnya. Ini selama 1 menit ya, Bu. Sini. Baik, Bu. Di sini kami menemukan DJJ-nya, frekuensinya itu 120 kali per menit, yang dimana letak normalnya itu 120 kali 160 kali per menit. Ini saya akan menunjukkan tindakan yang level ketiga, yang tujuannya untuk mengetahui janin sudah sampai ke pap atau tidak. Ini saya akan melakukan tindakan level ketiga itu. Dimana pada level ketiga ini menentukan untuk mengetahui letak janin di bawah bagian ibu. Karena di sini saya akan meletakkan tangan kanan saya di atas sisi ibu dan tangan kiri saya diletak di bawah fundus uteri ibu. Di sini saya meraba bagian abdomen bawah ibu untuk menentukan bentuk dan kerasnya. Dan di sini saya meraba lagi tidak bulat keras seperti kepala janin. Di sini Bu, saya akan melanjutkan tindakan Leopold keempat, yang tujuannya untuk mengetahui atau menentukan kepala janin apakah sudah sampai ke PAP atau belum. Lakukan tindakan ya Bu. Di sini kami akan menentukan apakah kepala janin sudah sampai ke PAP atau belum. Itu dengan cara kami akan meraba mulai dari fundus uteri ibu hingga ke sintesis pubis ibu ya Bu. Jika tangan belum sampai di PAP ya Bu. Apabila ini kedua ujung jarinya ini bahwa sudah menyatu, maka kepala janinnya sudah sampai di PAP ya Bu. Selamat pagi Bu, saya perawat Asmi Dua. Di sini saya akan melakukan tindakan lepot terhadap ibu yang bertujuan untuk mengetahui usia kehamilan ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Kita melakukan lepot pertama. Kita melakukan palpasi meletakkan tangan di bawah abdomen si ibu. Selanjutnya naik ke atas dan mengukur 3 jari di bawah fundus uterus si ibu hamil. Kita masih di lepot kedua, kita melakukan tindakan palpasi terhadap abdomen ibu untuk menentukan bagian bokong dan kepala si janin. Jika keras bulat itu bagian kepala, jika lunak dan bulat itu bagian bokong, jika datar dan berbentuk papan itu bagian punggung si janin. Kita masuk pada lepot ketiga, di mana kita menentukan apakah kepala si janin sudah turun di bawah PAP si ibu. Selanjutnya kita masuk pada lepot keempat, di mana kita menentukan jika ibu jari menyatu, berarti kepala si janin belum turun ke PAP. Jika ibu jari renggang atau tidak menyatu, berarti kepala si janin sudah jatuh ke PAP si ibu. Sekian dari tindakan lepotnya Bu, apakah ibu merasa nyaman?